Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti Kusmawardani, NPM 21900108137, ingin menjelaskan tentang biaya sesuai Incoterm. Incoterm adalah suatu ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Adapun tujuan dari Incoterm yaitu yang pertama, memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir atau eksportir. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang freight. Freight adalah biaya pengeluaran atau ekspenditur untuk memindahkan barang dari penjual menuju gudang pembeli. Biaya freight ini akan dibebankan oleh pihak pengangkutan barang baik darat, udara maupun laut atas jasa pengangkutan barang dari negara eksportir hingga barang tersebut sampai dengan selamat di negara tempat tujuan importer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh eksportir yaitu yang pertama, harus menyediakan barang sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Yang kedua, harus mengurus semua pengemasan barang sesuai standar pengangkutan laut atau udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvan Belanti, NPM 2190010811313 akan melanjutkan presentasi. Insurance. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak yang tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atau resiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. 3 unsur utama asuransi yaitu premi asuransi, polis asuransi, dan klaim asuransi. Fungsi asuransi yang utama adalah untuk membantu kamu mengatasi resiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tak menjamin bahwa resiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya kamu bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat resiko tersebut. Jenis asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kesehatan. Kedua, asuransi jiwa. Ketiga, asuransi pendidikan. Keempat, asuransi rumah. Kelima, asuransi kendaraan. Keenam, asuransi kecelakaan. 7, asuransi penyakit kritis. Dan 8, asuransi perjalanan. Biaya bank. Biaya bank adalah biaya-biaya yang dikenakan oleh bank atas pelayanan jasa perbankan tertentu yang digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan. Secara umum, biaya bank terdiri dari biaya transfer, buku cek, biaya administrasi, biaya materi, dan jasa falas. Baik, nama saya Muhammad Robani, NPM 21901081387. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang bea masuk dan pajak. Bea masuk adalah pungutan yang dilakukan negara atas barang yang masuk ke dalam daerah pabean atau barang impor. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, udara, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang berlaku terhadap undang-undang kepabeaan. Bea masuk tambahan adalah bea masuk lain yang diatur dalam undang-undang kepabeaan dan sifatnya tidak dapat menggantikan bea masuk yang berlaku umum. Adapun bea masuk tambahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bea masuk tindakan pengamanan disingkat BMTP, bea masuk imbalan BMI, bea masuk anti dumping BMAD, dan bea masuk pembalasan BMP. Pertama, tarif spesifik. Tarif spesifik merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang dengan mengalihkan jumlah satuan barang dengan tarif bea masuk. Itu artinya tarif spesifik harus mengetahui besaran tarif bea masuk yang harus dibayar per satuan barang. Yang kedua, ada tarif ad valorem. Sementara itu, tarif ad valorem adalah tarif yang dikenakan dengan menentukan persentase tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor. Selanjutnya yaitu pajak-pajak dalam bidang impor, terdiri dari pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Yang kedua ada pajak penjualan atas barang mewah PPNBM.
bervariasi. Yang ketiga ada pajak penghasilan. Pasal 22 PPh 2,5%, dalam kurung API 7,5%. Berumus pajak dalam rangka impor, yaitu tarif pajak kali nilai impor. Nilai impor sama dengan nilai pabean plus BM. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mungkin kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Niko Wahyu Andriawan dan NPM saya 364. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu biaya in clearing. Apa sih biaya in clearing itu? Biaya in clearing yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengurusan barang di wilayah gapura niaga. Nah, mulai dari biaya membongkar barang atas dari kapal sampai muat ke atas truk, termasuk biaya transportasi sampai barang bongkar di gudang importir. Nah, biaya-biaya tersebut biasanya terdiri dari biaya bongkar atau stevedoring, biaya menata di gudang pelabuhan atau cargo dooring, biaya untuk mengurus pengeluaran barang dari pihak perusahaan pelayaran, dan sewa gudang pelabuhan, dan yang terakhir adalah sewa alat angkut darat sampai di gudang dengan biaya OPP atau ongkos pelabuhan pemuatan untuk barang yang akan diekspor. Selanjutnya adalah biaya lain-lain. Satu adalah biaya operasi lainnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Juga harus diperhitungkan biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk operasional kantor. Namun bukan yang terkait dengan proses produksi di pabrik. Sebagian komponen biaya operasi adalah biaya sewa kantor, iklan, pemasaran, dan biaya penyusutan. Yang kedua adalah biaya pengurusan dokumen ekspor dan impor. Nah, biaya ini tergantung dari dokumen apa saja yang diurus berdasarkan kebutuhan dan persyaratan di negara tujuan ekspor impor, baik itu yang bersifat utama maupun tambahan. Baca artikel mempersiapkan dokumen ekspor impor untuk memahami dengan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah biaya dokumen-dokumen ekspor impor ini tidak signifikan kecuali yang membutuhkan pemeriksaan di laboratorium. Nah, contohnya adalah untuk pengurusan COA biasanya mencapai beberapa ratus ribu rupiah tergantung analisa yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa di pada kolom komentar YouTube atau bisa melalui WhatsApp grup. Terima kasih.